Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galusindo Ageng Rizky, NIM D 6190029 dari Prodi Teknik Industri, mata kuliah pelajaran Pancasila kelas B. Di sini saya akan melakukan presentasi pada tugas LKPWN yang keempat, yaitu mempresentasikan hasil proyek dari tugas saya. Di sini saya membuat poster yang terdapat kutipan dari tokoh ternama yaitu Sujiwo Tejo. Saya mengambilnya dengan kata Sujiwo Tejo, korupsi lebih atau setidaknya sama saja dengan membakar kitab suci, yaitu menghina esensi kitab suci. Tidak ada ajaran maupun agama yang tak mengharamkan korupsi. Jadi di sini sudah jelas bahwa korupsi tersebut merupakan tindakan yang tercela dan sangat tidak dibolehkan masyarakat Indonesia untuk melakukan tindakan korupsi, karena saya sangat menjunjung tinggi korupsi untuk dihukum mati. Berkaitan dengan mata kuliah Pancasila, kasus korupsi ini dalam mata kuliah Pancasila diajarkan untuk dalam mata kuliah Pancasila diajarkan untuk menjadi masyarakat bangsa Indonesia yang nasionalis dan patriotis, sehingga untuk kasus korupsi tidak akan terjadi bila orang tersebut mempunyai jiwa yang nasionalis dan patriotis, karena hal tersebut mampu merugikan seluruh masyarakat Indonesia. Jadi kalau orang yang berjiwa nasionalis dan patriotis dia masih melakukan korupsi, berarti bahwasannya orang tersebut sama sekali tidak mempunyai jiwa nasionalis dan patriotis, karena dia hanya mementingkan egonya sendiri untuk mencari kekayaan tanpa memperdulikan masyarakat-masyarakat yang kurang mampu, dananya tidak tersampaikan kepada mereka. Lalu berkaitannya kasus korupsi dengan bidang studi, di sini hanya menurut opini saya ya. Saya tidak menyalahkan semua mahasiswa seperti itu, namun saya pernah dapat beberapa mahasiswa yang seperti ini. Dalam bidang studi kasus korupsi kemungkinan ada di dalam beberapa mahasiswa yang melakukan kesempatan untuk menambah keuntungan. Contohnya seperti disuruh membeli barang dengan harga sekian namun minta diganti dengan harga yang sudah dilebihkan dengan dia tanpa sepengetahuan orang yang menyuruh, sehingga belum tentu orang yang menyuruhnya tersebut ikhlas untuk memberi uang lebihan kepada orang yang disuruhnya tersebut. Itu merupakan contoh kasus korupsi yang mungkin bisa dibilang kecil, namun wajar, nggak dibilang wajar, tapi sering terjadi di sekitar kita gitu. Faktor penyebab korupsi yang pertama itu faktor internal. Faktor internal itu berada dari ego kita masing-masing. Ego kita sendiri yang emang haus harta, akan suka hidup hedonisme dan lain sebagainya. Kalau faktor politis, yaitu faktor untuk mempertahankan jabatan, seperti untuk masuk PNS dengan cara menyogok, terus masuk instansi pemerintahan dengan orang dalam. Faktor-faktor tersebut merupakan penyebab terjadi korupsi. Faktor hukum itu seperti hukum di Indonesia yang saya bilang untuk kasus korupsi terlalu ringan, lebih ringan dibandingkan maling kalau menurut saya kasus korupsi tersebut. Faktor hukumnya. Kalau faktor ekonomi ya kemungkinan orang tersebut mempunyai ekonomi yang rendah sehingga ditawarkan dengan uang yang berlimpah. Saya rasa kecil kemungkinan dia untuk menolak. Sekian, terima kasih dari presentasi saya terhadap LKPWN yang keempat, presentasi poster. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.